Apakah sudah terlihat PPT-nya? Hari ini saya dan mempresentasikan Constructing and Using Corpora. Ya, PPT saya garis besarnya adalah nanti saya akan memberikan sedikit pengantar, terus kita akan sama-sama mengenal apa itu key konsep, ya, kunci konsep, prosedur dan praktiknya, terus case tadinya, penelitiannya seperti apa dalam penggunaan ini sendiri. Eh, Seperti yang kita sudah dapatkan di semester satu adalah core linguistik. Dia selalu berkaitan dengan data yang besar ya. Kalau data yang cukup besar. Jadi kalau data kita sedikit, kita tidak apa ya, kurang ini untuk menggunakan korpus. Kurang baik dalam arti buat apa datanya sedikit tapi menggunakan korpus. Sedangkan korpus sendiri itu untuk data-data yang besar seperti itu. Di sini, di buku yang saya baca, korpus adalah kumpulan teks yang berisi tiga, yaitu ada autentik, representatif, dan dapat dibaca oleh mesin. Autentik artinya sendiri adalah terjadi secara alami. Yang dimaksud terjadi secara alami adalah data tersebut itu tidak asli, dalam arti eh, asli dan ya itu terjadi alami. Contohnya eh, kayak kita ingin hasil wawancara, itu kan benar-benar terjadi seperti itu. Terus representatif sendiri itu kita ketika kita menyebut korpus korpus tersebut merupakan sampel yang mewakili secara prinsipal teks yang lebih besar. Jadi perwakilan misalnya kita ingin mengambil kaitannya dengan iklan mungkin tentang pokoknya suatu topik-topik khusus seperti itu. Terus korpus sendiri itu apa dapat dibaca oleh mesin ya, atau software. Seperti itu. Korpus harus data yang besar tadi. Korpus disusun secara sistematik untuk tujuan linguistik. Berbeda dengan arsip. Kalau arsip sebenarnya sama-sama mengumpulkan data teks, tapi kalau arsip sendiri itu dia lebih ke sejarah, sedangkan korpus itu disusun dengan tujuan linguistik ya, penelitian linguistik seperti itu. Nah, terus kayak konsep sendiri itu ada apa aja di korpus itu ada tipe korpusnya, terus representatifnya, keseimbangan, balance, dan ukuran. Ya. Nah, tipe-tipe korporal atau korpus ini saya menemukan ada tiga, empat, empat tambah empat, delapan, delapan tambah tiga, 11. Ada 11. Pertama korpus umum. Ya. Korpus umum itu dirancang untuk memberikan gambaran keseluruhan tentang sebuah variasi bahasa. Ya. Maksudnya adalah bahasa-bahasa, pokoknya masih umum. Sebentar, saya buka catatan saya dulu. Jadi nanti akan saya tunjukkan bahwa korpus umum itu ada menurut
Maaf Mas Dimas, kayaknya di mute. Oke, untuk contohnya sendiri nanti akan saya tunjukkan di akhir karena ini kenapa nggak tahu gangguan jari. Oke, kedua itu adalah korpus khusus. Korpus khusus sendiri itu berfokus pada penggunaan bahasa dalam genre atau domain tertentu seperti teks periklanan atau hukum. Jadi kayak yang tadi yang udah khusus, kita mau membahas korpus apa? Nah, itu maksudnya ke jenis atau tipe korpus teks apa korpus khusus. Sedangkan korpus nasional itu korpus yang umumnya didesain untuk mempresentasikan penggunaan bahasa nasional suatu negara tertentu. Ya, bisa berdasarkan domainnya atau periode waktunya atau sumbernya dari mana seperti itu. Terus korpus statis dan dinamis. Ya, bedanya apa? Kalau statis itu melihat periode waktu, kalau dinamis itu bisa berkala atau seiringnya waktu. Jadi masih bisa berkembang, berkembang, berkembang. Kalau statis itu misalnya periode waktu dari mana sampai mana. Perbedaannya di situ yang saya tangkap. Terus, nah, setelah itu ada korpus khusus sampel statis. Hal yang ingin Anda bahas. Kita ingin membahas apa? Uraian secara singkat itu. Nah, ini. Nah, uh, korpus. Di mana korpus itu dirancang ini korpus uh, digunakan untuk memungkinkan perbandingan langsung antara penggunaan bahasa dalam berbagai bahasa atau variasi. Kalau yang tadi perbandingan bahasa satu dua, kalau ini lebih ke bahasanya ya. Contohnya ini Cortex Corpus of Technical Discourse dalam bahasa Portugis dan Inggris. Hmm, seperti itu. Terus korpus paralel atau Tatoba Corpus. Sorry. Mengandung teks yang sama persis, mengandung teks yang sama persis namun dalam analisis kontraksif dan terjemahan. Jadi intinya adalah Dimas ini nggak korpus ini punya screenshotan contoh-contoh tipe-tipe korporannya, kah? tidak saya masukkan. Tuh, oke lanjut. Meskipun di Tidak saya data-data masukkan. mana pun nggak ada, kan? Ya misalkan tadi korpus yang mana, mana, mana. Contoh yang spesifik, Bledete itu kayak gini daripada dinarasikan gitu loh. Nggak Hmm, ada. tidak saya masukkan di ini soalnya. Mungkin di Atau slide kamu selanjutnya punya. mungkin ada. Punya. Tapi nanti ditahan dulu aja, selesaikan itu presentasinya. Ya, Kan oke lah. lebih dari bisa bisa dua bisa tiga bahasa. Terus ada multimodal juga yang saya temukan ya. Multimodal sendiri itu contohnya itu kayak contoh korpusnya media meal, semantic video search itu kumpulan data yang mencakup lebih dari satu jenis media. Jadi bisa media berasal dari video, terus hasil rekaman wawancara seperti itu, yang diarahkan untuk menganalisis pola dan hubungan antar perilaku verbal non verbal seperti itu. Nah, representatif sendiri itu dalam konteks penelitian korpus adalah kemampuan suatu korpus untuk mencerminkan variasi dan rentang penggunaan bahasa dalam populasi yang lebih luas. Nah, representatif sendiri ini menjadi penting dalam hal korpus karena untuk
menjawab pertanyaan penelitian tertentu ya. Bagaimana kita memastikan bahwa korpus ya ini cocok digunakan atau tidak seperti itu. Dan juga bisa cocok dengan jenis bahasa atau konteks yang sedang diteliti. Keseimbangan ya atau balance tadi. Itu itu perlu dalam sebuah korpus. Uh, untuk mencapai keseimbangan yang baik, sebuah korpus umumnya seharusnya mencakup setidaknya jumlah lisan yang sama banyaknya atau bahkan lebih banyak daripada teks tertulis. Jadi kalau kita dalam meneliti kan kita lebih banyak teks tertulis ya. Meneliti korpus ini teks tertulis. Di sini dikatakan bahwa teks lisan itu juga kalau ada teks lisan itu kalau bisa ya harus seimbang gitu dengan teks tulisnya. Ya, ini nyambung juga ke ukuran nanti. Ya, ukuran korpus dalam penelitian linguistik korpus sangat penting untuk memastikan kecukupan data. Ya. Jadi secara apa? Jadi artinya adalah secara umum semakin besar atau semakin banyaknya data itu malah semakin baik. Seperti itu. Prosedur dan hal praktis ya. Di sini accessing corpora. Beberapa korpus saat kita mengakses korpus itu, beberapa korpus mungkin tersedia secara terbuka. Ya, yang ada juga mungkin yang terbatas. Itu mungkin bisa karena masalah hak cipta atau berbayar, real berbayar. Seperti itu. Terus dalam mengakses korpus sendiri, eh, ketika sebuah korpus itu tidak tersedia untuk kita download atau kita beli, menurut buku yang saya baca itu ada satu opsi yaitu menghubungi pengembang korpus untuk menanyakan apakah mereka bersedia membagikan datanya atau tidak seperti itu. Nah, dari sekian banyak korpus ya kita memilih seperti itu. Kalau misalnya tidak bisa ya kita masih bisa menggunakan korpus-korpus yang lain. Collecting and sample text ya. Korpora dapat dibangun melalui pemilihan teks yang sudah ada, misalnya koran gitu tadi ya, koran artikel ya, itu dari jurnal-jurnal itu. Terlepas dari sumber teks, penelitian harus terlebih dahulu memutuskan apa yang menjadi teks untuk tujuan korpus. Sebagai peneliti yang menggunakan korpus, kita harus tahu tujuan kita. Untuk korpus lisan, pengumpulan teks melibatkan rekam ucapan partisipan, ya, seperti itu. Jadi kalau untuk partisipan sendiri ini sedikit memakan waktu karena apa? Karena kita masih ada melewati beberapa proses seperti rekaman gitu, terus harus mengtranskrip. Nah itu, nah ini di sini di transcription itu. Transkripsi merujuk pada transformasi data lisan menjadi bentuk tertulis. Nah, dari bentuk tertulis itu barulah kita masukkan ke korpus itu tadi. Proses transkripsi sangat memakan waktu. Jadi kita seorang peneliti berniat untuk lakukan transkripsi data lisan secara personal. Hal ini kemungkinan akan berdampak pada ukuran korpus ya. Jadi eh, kalau karena memakan waktu yang lama gitu, bisa-bisa malah korpus yang bersifat apa ya lisan, data lisan itu kan memakan waktu transkrip yang lama. Itu mungkin bisa berpengaruh pada ukuran korpusnya banyak banyak tidaknya sebuah korpus seperti itu. Nah, ini processing teks kita pernah mencoba waktu di semester 1 dulu mengubah teks itu menjadi TXT ya. Nah, setelah kita punya teks, kita salin mengubah formatnya menjadi TXT karena sebagian perangkat lunak korpus itu uh, yang menggunakan TXT ya, beri label. Nah, label atau markup ya dengan nomor serial atau seri, mungkin detail teks, misalnya sumber, tanggal diperolehnya seperti itu. Terus setelah itu konsultasikan guna untuk perangkat lunak. Jadi setelah kita dapatkan data kita harus perlu konsultasi juga, konsultasi. Ini cocoknya di software yang mana ini, korpusnya ini seperti itu. Setelah itu buat
keamanan, apa buat salinan keamanan supaya apa? Menghindari hal-hal kerusakan, misalnya gitu data-datanya akan hilang karena Corpus sendiri kan jumlahnya banyak ya, banyak seperti itu. Nah, ini software-software. Nah, di sini di situs ini diberi software-software tools ya, software-software Corpus ya. Ada tools, ada deskripsinya apa, teksnya tadi seperti itu. Kita kan sudah pernah menggunakan Nkan ya, bukan seperti itu. Terus kembali ke PowerPoint. Tadi markup ini atau penanda dapat ditambahkan baik pada tingkat dokumen maupun tingkat linguistik. Bedanya apa? Tanda pada dokumen dan linguistik ini. Setiap dokumen diberi kode untuk menandai awal dan akhir paragraf. Bedanya adalah kalau di dokumen ini sendiri uh, itu selalu judul apa? Selalu judul, subjudul, bagian-bagian lain misalnya. ODP, mungkin cara bacanya B ya, saya juga kurang tahu. Misalnya kode P dapat digunakan untuk menandai awal paragraf, dan kode slash P untuk menandai akhir paragraf. Ya, kode-kode itu beda di kode-kodenya. Terus linguistic annotation. Nah, bedanya adalah seperti pada kata benda, kata kerja, atau kata sifat. Misalnya cat diberi tanda, diberi tag NN yang berarti noun, nouns, dan kata run yang diberi kata verb, tanda VB atau verbs itu. Nah, data analisisnya dalam korpus sendiri itu ada 5, ada word list, konkordasi, deskriptif statis, terus rasio tipe token, dan pendekatan inferensial. Pada word list sendiri itu digunakan untuk menggambarkan uh, data korpus berdasarkan frekuensi kata-kata ya. Fondasi seperti yang kita tahu digunakan untuk menyelidiki kolokasi dan pola penggunaan bahasa itu sendiri, kata itu sendiri. Kalau deskriptif statis itu berkaitan untuk membandingkan frekuensi pada korpusnya itu. Terus rasio mengukur keberagaman kosakatanya untuk melihat keberagaman kosakatanya. Sedangkan untuk pendekatan inferensial ini lebih ke menguji beberapa signifikansi perbedaan frekuensi objek di antara dua korpus yang berbeda. Gitu. Nah, that's study in mystic research. Di sini saya menggunakan jurnal Diachronic Corpus Analysis of Stage Marketing in Research article. The field of applied linguistics ya. Atau analisis korpus diakronis penanda pendirian dalam artikel penelitian bidang linguistik terapan. Nah, sini ditulis oleh Reze dan teman-teman ya pada tahun 2021 dengan topiknya tadi analisis korpus diakronis penanda tadi dengan di sini partisipasinya bukan orang malah yang saya baca di sini lebih ke ada 4.316 kata itu research article taken from three jurnal ya diambil dari 3 jurnal ya.
Terus riset desainnya itu saya Highland ya, di mana pendirian mengacu pada fitur yang pendirian di penelitian ini mengacu pada fitur berorientasi pada penulis ya. Terus ada data collection methodnya yaitu the the data were explored using concordance software Encode. Di sini dia menggunakan Encode untuk mengolah datanya. Seperti itu. Ini daftar pusaka saya hanya menggunakan dua dan terima kasih. Mungkin selanjutnya akan ditambahkan dilengkapi oleh Nuha ya. Bentar, ya baik. Sebelum kita selesaikan terlebih dahulu presentasinya. Jangan di stop share dulu, Mas Dimas. Tolong saya share sekali Oh, lagi. Tentunya. Harapan saya itu Mas Dimas itu fokus kepada sebenarnya kita itu bahasan kita hari ini adalah leasing corpora ya teman-teman. Bagaimana hmm. corpora itu sebagai suatu pendekatan bahwa itu nantinya untuk pengambilan datanya. Datanya itu mau diambil dari mana, itu biasanya kan corpora. Corpora itu biasanya korpus. Memang dari corpora inilah yang paling mahir itu adalah Bu Almirah ya atau Pak siapa itu? Pak Fajri. Pak Badri, ya Ajri. Pak Badri. Dulu pernah sempat ikut ini enggak kuliahnya Bu Almira sama Pak Fadri. Iya, Iya, semester semester satu. lalu. Semester berapa? Semester kemarin, Satu Mem. Ini ada di kemarin. semester 2 tuh. Iya, Oh ya. Iya, Mem. Semester 1 berarti sama Bu Almira tuh. iya, Sama Pak Fadri ada enggak? Enggak ada. Iya iya. juga. Mereka Lagi di online, Malaysia, Mem. Mem. Hmm. Mereka pakai Ancon ya? Ada yang Enggak, Anton Ancon, ada macam-macam, Mem. Hmm. macam-macam. Oke. Sebenarnya harapannya itu bisa bagaimana kita itu menggunakan pendekatan seperti itu, metode seperti itu untuk penelitian kita. Jadi penelitian kita itu, kalau saya sendiri, saya sebenarnya sudah menggunakan bukan korpus. Jadi saya tidak mengolah datanya atau mengambil datanya dengan korpus, tapi saya menggunakan hal lain, yaitu misalkan bibliometric analysis. Pernah mendengar bibliometric analysis, teman-teman? Jadi data itu kan kalau data Anda itu kan semuanya dari database, toh. Nah, database-nya diambil dari manapun, tapi pasti sifatnya dari internet, kan, dari website. Ya, apakah itu buku lah, apakah itu dari artikel lah, ataukah dari news, itu banyak toh. Gitu nggak sih? Ya kan? Banyak sumbernya, makanya dia namanya corpora, corpus. Dari sumbernya itu banyak, makanya dia datanya sampai jutaan. Karena dia itu pastinya dari banyak-banyak sumber. Sumbernya tidak hanya dari artikel. Nah, kalau saya sebagai yang juga menggunakan, Bu Leli pernah pesan, Vicky kan juga big data gitu. Bu Leli pernah pesan ke saya, Vicky kan juga menggunakan big data dalam penelitian-penelitian papernya. Memang penelitian-penelitian saya, ada beberapa paper saya itu menggunakan big data. Big datanya dalam pemahaman saya atau dalam perspektif saya, big datanya di sini adalah artikel-artikel yang ada di database semuanya. Artikel-artikel yang ada di database itu kan jumlahnya juga jutaan. Nah, jadi dari artikel itu kita melakukan suatu kemarin itu Anda dapat ini nggak kuliah dari Kim nggak? Kim Jasil nggak? Nggak ya? Enggak, Berarti Kim Mem. Jasil itu kuliah tamunya di semester anak semester 4 ya, bukan semester 2 ya. Bu Yuni itu ngajar semester 4 berarti ya. Nah, jadi gini, korpus itu mau diarahkan kemana itu terserah kita. Kayak misalkan saya menggunakan database. Database-nya itu dari spesifik database yang selama ini kita gunakan untuk search engine articles. Contohnya Science Direct. Ya. Kemudian ada Emerald. Kemudian ada JSTOR. Ya. Kemudian ada JSTOR ProQuest. Ya. Kemudian ada Scopus. Familiar dengan kata-kata itu, teman-teman? Loh, Science Direct, Anda cari artikel di mana? Di mana, Ya, Dimas? saya sederek. Science Direct. Selain Science Ya, Direct sama. di mana? Di JSTOR enggak pernah pakai? Oke. Belum, Pakai, belum. pakai, Mem. Pakai itu. Ada yang Belum. pakai Yang SDM. gestor JST. JSTOR. Iya, JSTOR itu loh. JSTOR itu loh. Pakai nggak? Pakai itu Pakai, loh. Mem. Pernah Pakai. pakai, Terus saya Mem. tanya, pernah pakai Emerald nggak? Emerald, Uner ini Alhamdulillah teman-teman. Uner ini berlangganan.
eh, database yang tidak dilanggar oleh universitas lain. Itu yang kita harus bangga. Itu yang harus kita bangga dan gunakan fasilitas itu di UNER itu eh, sangat bagus sekali. Jadi UNER itu loh, makanya rankingnya juga bagus. Kita harus bangga dan senang adanya akses terhadap database-database itu. Nah, ini dari sudut pandang saya ya. Dan dari sudut pandang saya misalkan, coba masnya tadi yang core coders itu. Core coders ada di slide-slide terakhir lah, analisis itu ya. Ini, coba Dimas. Sebelumnya, tadi yang ada concordance, kemudian word list, sebelumnya. Nah, ini nih ya, oke, oke. Baik, di sini kan, misalkan nih teman-teman ya, eh saya ini punya data. Jadi dari kemarin itu ada penelitian saya terkait tentang bibliometric analysis. Nama judulnya adalah data driven analysis. Kenapa disebut data driven? Kita ambilnya dari database. Database-nya dari 5 yang saya sebutkan. Korpus ini akan lebih besar, teman-teman, karena dia tidak hanya artikel, tapi juga ambil dari mana aja. Kamus lah, inilah, sumbernya lebih banyak. Makanya dia lebih mendapatkan korpus. Tapi tidak hanya sebatas itu, tapi juga saya itu di beberapa studi mengklaim bahwa kalau misalkan kita menggunakan database yang jumlahnya ribuan jutaan, itu juga namanya big data, gitu kan. Kalau dia kita apa namanya mengambil dari big data. Nah, saya itu misalkan dari database. Database-nya ada 5. 5 database ini, Anda sudah pernah memasukkan search engine. Misalkan itu. Jadi saya mengambil datanya itu adalah dari data. Saya menentukan keyword berdasarkan teori saya dan berdasarkan problematika di mana saya akan address permasalahan itu. Misalkan seperti itu. Katakanlah zero transition. Ini contoh kasus ya, bagaimana korpora itu digunakan. Zero transition, zero carbon transition. Itu Anda bisa lihat bagaimana korpora itu works in a research. Itu nanti saya kasih paper saya. Jadi saya mengambil dari 5 database misalkan, atau bisa juga hanya satu database, Scopus. Ya, 5 database pun tidak masalah. Dari Scopus. Scopus itu kan ada search engine-nya. Saya masukkan search engine berdasarkan teori dan berdasarkan industri atau problematika yang saya masukkan. Sehingga terkumpullah artikel-artikel yang eh, merujuk tergantung pada search engine saya. Hmm. Saya mau melihat bagaimana zero carbon itu dilihat dari 5 benua, gitu ya, 5 benua. Sehingga saya melihatnya adalah, jadi benua itu juga saya masukkan, nama-nama benua juga saya masukkan. Sehingga dari kata keyword yang saya kumpulkan, akhirnya itu muncullah articles, some articles. Articles yang sudah terpilih, kita masukkan kepada program yang namanya Fast Viewer. Ya. Dari Fast Viewer nanti akan muncullah bibliometric analysis. Boleh di stop share, Mas? Ya, saya akan tunjukkan paper saya misalkan ya. Modelnya itu kayak gitu. Ini nanti sebelum mendengarkan yang punya teman kalian ya. Saya akan sharekan sebentar. Oh, sebentar.
Nah, ya sabar ya. Saya mencari eh, karbon. Begini aja deh. Yang ini, yang ini. Paper saya yang terbaru. Sebenarnya. Paper saya yang terbaru saja. Saya mau menunjukkan bentuknya itu yang seperti apa gitu loh, teman-teman. Jadi kita masukkan dari itu data ya. Dari big data, kita masukkan dari artikel-artikel yang jumlahnya mungkin ratusan dan ribuan. Kita download dalam bentuk CVC atau dalam bentuk RIS ya. Apapun itu bentuknya nggak masalah. Kita masukkan dalam suatu apakah itu Mendeley, apakah itu Endo nggak masalah atau manual pun nggak masalah. Dari artikel-artikel yang ribuan itu kita masukkan ke dalam sistem yang namanya Force Viewer. Kelihatan nggak di sini Force Viewer-nya, teman-teman? Ini loh, Force Viewers. Kemudian dari Force Viewer akan muncul pattern seperti ini. Nah, jadi ini adalah bagaimana koneksi antara satu dengan yang lainnya. Ini buzzword-nya. Dan kemudian akan muncul apa yang namanya keywords. Di dalam korpus itu bisa jadi keywords-nya ada occurrences dan ada frekuensinya yang sudah dikelompok-kelompokkan. Kalau ini dia akan nanti dikelompok-kelompokkan juga, teman-teman. Nah, dari sini dia akan terkelompok-terkelompok. Misalkannya. Nah, dia akan terkelompok-terkelompok. Jadi dari kata-kata keyword kita bersihkan di dalam Anda ketika kuliah saat Encon ada dalam satu proses itu kan membersihkan cleaning kata ya. Kata-kata yang tidak perlu, kata-kata yang tidak memiliki arti kan di-delete tuh. Masih ingat nggak waktu itu penjelasannya sama Bu Almira atau Pak Fadri? Itu di-delete sama prosesnya. Itu saya delete. Akhirnya menemukan kata-kata kunci. Nah, kata-kata kunci ini saya temukannya di mana? Saya temukannya dari database. Database itu ya juga big data. Ini berasal dari, nah ini loh. Saya menggunakan keyword-keyword ini, saya masukkan ke search engine-nya, saya limitasi, saya exclude dan data. Nah, itu akhirnya akan mendapatkan keyword-keyword yang sudah ada, atau sorry, artikel yang kita masukkan ke Ghost Viewers. Dari situlah muncul apa yang namanya keyword-keyword. Oh, kalau kita terkait tentang sustainability literacy, nanti larinya ada di sini gitu. Nah, ini nih. Oh, kita belajar sustainability literacy ini misalkan nih. Oh, ada environmental education, global citizenship, dan itu kayaknya. Saya tidak membuatnya. Yang membuat adalah program Force Viewer-nya. Sama ketika Anda membuat korpus. Yang membuat itu unconnya. Word list itu dibuat bukan Anda, toh? Word list-nya itu sebenarnya sudah ada, tinggal Anda clean. Kemudian concordance-nya. Kata apa, concordance atau collocation-nya juga ya. Kata apa muncul dengan kata apa dengan kata apa, dan sebagainya. Itu pun bukan Anda, tapi berdasarkan database yang ada. Ini yang dimaksud dengan data. Data ini kita bisa gunakan untuk penelitian, teman-teman. Itu yang itu yang kita harus pendekatannya secara ini kuantitatif, sehingga ada informasi yang eh, berapa banyak frekuensi, berapa kuali dan kuanti. Nanti bisa di kuali dan kuanti. Bisa melihatkan berapa kelompok-kelompoknya. Ini kelompok-kelompoknya bukan saya yang mengelompokkan, tapi mesinnya yang mengelompokkan. Sama dengan korpus yang Anda pelajari waktu itu,
Yang mengelompokkan kan bukan Anda, tapi mesinnya toh, Ancon-nya toh. Ancon-nya yang mengelompok-kelompokkan ini itu semuanya ada di situ dan keukuran saya bisa ada diatur dan sebagainya. Nah, itu bagaimana bisa membantu Anda untuk melakukan penelitian dengan pendekatan ini gitu loh. Kalau Anda nanti suatu saat menggunakan apapun, pakai psikolinguistik, psikolinguistik misalkan, psikolinguistik adalah tema besarnya. Tapi pendekatannya banyak korpus linguistik, bagaimana akustik sekarang, sorry, autism, autism dalam sudut pandang bahasa, gitu ya, developmental language of autism itu gimana sih tren risetnya? Ah, itu Anda bisa menggunakan korpus juga, gitu, untuk mengetahui. Saya menggunakan yang saya share misalkan. Nah, ini kadang kita harus belajar approach-nya dulu. Duduk tidak hanya sekali atau dua kali, tapi saya pun belajar sambil melakukannya gitu ya. Belajar sambil melakukannya, ini loh yang saya lakukan. Bahkan kemarin ketika saya presentasi di depan dosen, harapan saya tadi itu Mas Dimas itu langsung masuk ke dalam suatu penelitian bahwa ini loh penelitiannya seperti ini loh seperti ini gitu. Dan contoh realnya bagaimana kita mengaplikasikan korporamu. Makanya saya tanya, Dimas, contoh nih di gitu kan. Lebih lebih ada visibilitas gitu loh. Jadi tidak hanya teori oh iki gitu kan. Tadi kan ada membagi korpus sudah ada banyak toh, korpus umum lah, korpus spesifik lah dan sebagainya. Tapi saya kan tidak langsung ditunjukkan iki loh contohnya kayak gini, iki loh contohnya kayak gini kan ngono gitu. Maksud saya seperti itu. Nah, kalau yang saya tunjukkan ini pakai post viewers, ambil datanya dari mana? Ya data dari database Scopus saya, hanya Scopus. Kalau mau membandingkan 5 ya enggak masalah, itu akan lebih baik misalkan. Nah, ini kan artificial intelligence dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Ini adalah bagaimana mengintegrasikan korpus dalam penelitian kita. Anda boleh punya tema apapun. You go. Ini salah satunya. Jadi ada itunya. Oke, silakan Mbak Restu. Mem, saya kemarin tuh baca kan ada tugas untuk scoping review ya. Saya tuh baca artikel scoping review tuh rata-rata seperti yang di-share sama Mem Vicky ini. Berarti untuk Benar. proses, ya, proses datanya pakai yang Force Viewer itu tadi, Mem. Ya, benar. Jadi itu adalah fast viewer-nya. Tidak hanya fast viewer, Mbak. Anda systematic review, suatu systematic Iya. review, itu pasti akan menggunakan database. Database-nya ada 5. Systematic review rata-rata di dalam suatu paper lainnya, itu pasti menggunakan 5. 5 database. Scopus, EBSCOhost yang sering kali ya. Scopus, EBSCOhost, Science Direct, dan JSTOR lah, dan lain sebagainya. Kalau Anda tidak tahu, Bu, Scopus itu apa? Lih, apa sih? Scopus gak? Lalu yang delok artikel itu nang di saya gitu. Anda tidak tahu apa yang namanya Science Direct lah. Anda search engine mau cari artikel yang bermanfaat itu dari mana? Ya dari Science Direct gitu-gitu. Itu namanya database teman-teman. Betul memang. Apalagi yang systematic review. Systematic review bisa menggunakan database dari itu tadi gitu. Papernya. Coba Anda ada systematic review kan pasti ada database hubungannya. Itu juga korpora teman-teman. Itu juga korpora. Jadi pemaknaannya tidak korpora itu namanya big data yang banyak sekali. Jadi tidak hanya seperti itu dan bisa diaplikasikan ke yang lainnya. Ya, oke. Good. Ada pertanyaan untuk Immanuela? Sebenarnya saya mau mau bertanya ya itu tadi dicontoh nih. Disimpan dulu aja ya Immanuela ya. Siapkan aja sambil Ya, nulis. Mem, salah. Ya, saya bukan bukan selesai. Siap no dhisik nanti tunjukkan tuh bukan bukti ya. Data-data yang korpora ini kayak gini loh bentuknya, kayak gini loh bentuknya gitu. Sehingga teman-teman itu kenapa diperlukan begini? Ada bayangan pendekatan linguistik, bukan pendekatan linguistik. Studi linguistik itu nggak hanya dari sempit kuesioner toh, Margono apa mana? Oh, survei, enggak, itu ya juga bisa gitu loh maksudnya ya. Disiapkan Dimasnya sekarang ke Mbak Nuha. Monggo Mbak Nuha. Nanti ini Baik, saya Mem. berikan kesempatan teman-teman untuk bertanya ke Mbak Nuha, karena presentasinya lebih panjang kayaknya. Semoga 30 menit ya Pak, 30 sampai 40 menit lah. Oke, silakan Mbak Nuha. Baik, Mem. Izin share screen. Hmm. Begitu ya teman-teman, sehingga itu ini itu memberikan wawasan. Berarti kan nantinya kan ada project toh, penelitian linguistik itu. Ya, biar Anda itu apa ya, dapat ide pendekatannya seperti apa gitu loh. Monggo Mbak, silakan. Baik, suaranya sudah terdengar ya. Suaramu kok jauh Jauh, ya? Nuhala.
Oh, iya, jauh. Jauh, Pol, Jauh. Pol. Ya udah sebentar, teman. Suara saya jauh enggak, teman-teman? Kalau seperti ini, Ah, ini jelas, ini, Mbak. Jelas, jelas. oh ya, sebenarnya presentasi saya itu gimana ya, mirip dengan presentasi Dimas. Jadi takutnya kalau saya jelaskan lagi nanti malah eh, apa ya, malah tambah bingung karena ya sebenarnya sama, garis besarnya seperti itu. Saya hanya menambahkan saja, apakah boleh ya, Mim? Loh, ya Soalnya boleh. saya Oh, melihat isinya mirip, bahkan sama. iya mirip. Kan sumbernya masih sama juga. Sekarang Sumbernya sama. ya sumbernya sama. Sekarang ada Tambahin aja Mbak Nuha nggak apa-apa. contoh-contohnya loh, Mbak. Serial adakah? Oh, contoh-contohnya boleh, contoh-contohnya. Oke, monggo Oke, silakan. Oke, karena tadi sudah itu ya sudah dijelaskan banyak oleh Mas Dimas. Ini saya menjelaskan contoh eh, contoh studi dari linguistik terapan ini. Yang pertama itu dari buku Ross itu, saya menemukan ada enam, enam penelitian terdahulu ya. Yang pertama itu ditulis oleh Deng and Webb. Itu tentang lexical profiling of academic spoken English. Itu data koleksinya itu menggunakan British Academic Spoken English Corpus. Jadi menggunakan mana ya? Ini menggunakan apa, speaking itu apa? Pembicaraan gitu dari aduh lupa semua. Dari Ini sampai belum absen ya, ya Allah, saya lupa. iya, Lanjut, ini lanjut, sebentar lanjut. ya, Mem. Oke. Lanjut, Yang lanjut. kedua adalah Demjen tahun 2016 dengan topik Cancer Patients Who Routine Use of Humor to Cope with Illness. Maksudnya adalah topiknya ini dia menganalisis tentang bagaimana pasien kanker ini menggunakan apa ya? eh dia tuh menganalisis tulisan yang dibuat oleh pasien kanker ini apa, kenapa eh, dengan menggunakan menganalisis tulisan dari pasien kanker ini untuk mengeksplorasi bagaimana pasien itu em, menggunakan humor percakapan untuk membantu mereka mengatasi penyakit mereka sendiri secara psikologis. Jadi kan orang sakit kan sangat stres ya. Jadi gimana mereka itu nulis yang seru-seru atau yang lucu-lucu gitu. Nanti itu dianalisis menggunakan korpus. Itu datanya itu dikumpulkan dari 68 orang menggunakan online discuss forum, eh, menggunakan korpus metafor in end of life care. Kemudian yang ketiga ada Duran tahun 2017, disciplinary variation in the use of lexical bundles in academic writing. Ini meneliti lexical bundles ya, menggunakan korpus British Academic Written English Corpus. Kemudian selanjutnya adalah John Brooks and Shriver tahun 2017, menganalisis tentang spoken L2 Maritime English menggunakan Corpus of Maritime Spoken Bridge Team Communication. Itu dengan data 23 students of nautical science in Jerman. Kemudian selanjutnya ada Laufer and Waldman tahun 2011, meneliti tentang verb noun collocation used in L2 English writing. Di menggunakan korpus The Israeli Learner Corpus of Written English. Kemudian ada Fiatkina tahun 2012, meneliti tentang linguistic complexity development in beginner L2 German learners writing, menggunakan korpus dari Written L2 Jerman.
Terus saya mengambil dua latest research. Yang pertama ditulis oleh Pak Fajri. Kayaknya teman-teman sudah tahu ya, ini artikelnya Pak Fajri tentang meneliti tentang kata obesitas dalam media daring di Indonesia selama periode 5 tahun 2017 sampai 2021 yang terdiri dari 1.416 artikel. Nah, metodenya itu menggunakan mixed method. Kalau Pak Fajri ini menggunakan software Bootcat software. Kemudian em, analisis kualitatifnya itu menggunakan teori analisis wacana. Jadi datanya itu kan dimasukkan ke dalam korpus, kemudian kita lihat bagaimana word list-nya. Terus kalau yang teman-teman bisa lihat di apa di sini nih di artikelnya Pak Fajri di hmm, data-data sebentar nih beliau menggunakan dua dua media daring ya Kompas dan Detik terus menganalisis bagaimana kata obesitas itu ditampilkan dalam media tersebut. Kemudian kemudian menghasilkan temuan bahwa ternyata obesitas itu menjadi tanggung jawabnya pribadi masing-masing karena obesitas itu kan sangat merugikan diri bukan orang lain gitu. Terus di artikel-artikel tersebut menampilkan bahwa bagaimana mengurangi resiko obesitas dan masalah kesehatan lainnya yang terkait dengan obesitas tersebut. Kemudian bagaimana juga caranya menurunkan atau mengontrol berat badan mereka. Kemudian yang kedua, uh, judulnya adalah War in Law, the Corpus Linguistic Study of the Lexical Item, War in the Laws of War. Maksudnya adalah yang saya baca sih menganalisis gimana kata war perang itu dalam padanan kata perang hukum. Nah, itu menggunakan sepertinya menggunakan korpusnya mereka ya, korpus Macquarie Laws of War Corpus namanya. Kan mengambil lexical itemnya, kemudian melihat bagaimana frekuensinya, kemudian lexical environments-nya dan bagaimana kolokasinya. Hasilnya itu ternyata konsep perang ini tuh dalam hukum perang, kata hukum perang itu sangat penting. Tapi maksudnya itu bingung gitu. Orang-orang bagaimana definisi perang ini sendiri. Kemudian eh, ternyata kolokasi dari item leksikal tentang war ini berkontribusi dalam mengonstruksi berbagai jenis orang dan hal yang tampaknya dihasilkan oleh perang. Itu bentar. Ini kita lihat artikelnya. Bentar ya, ini banyak banget teman-teman. Hmm. Nah, ini dia. Ini bagaimana kata war dalam Laws of War. Ya, teman-teman yang lebih mengerti bahasa Inggris. Yang saya pahami seperti itu. Sekian dari saya, karena saya hanya menampilkan beberapa penelitian terkait penelitian yang menggunakan korpus karena teori-teori sudah dijelaskan oleh Mas Dimas. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Saya kembalikan ke Memfi. Sebenarnya Mbak, lihat tabelmu yang tadi, gini, gini, gini. Teman-teman ya, dari sini tuh kita bisa membaca. Again and again, coba punyanya Pak Fajri, punyanya War in Law.
Pak Fadri itu di mana Mbak papernya Mbak? Papernya di ini apa nih namanya? Studies in English Language and Education. Punyanya punyanya siapa? Ciele, Mem. Punyanya Iya, Ciele, Mem. Punya siapa? iya. Ciele, Sili Siele. Universitas apa? Syah Kuala ya? Ya, Syahkuala. Ya, Oh, Pak Fadri ini orang ini ya, Bang, orang orang vokasi ya. Gini teman-teman, iya. Eh, dalam prinsip penelitian dan dalam paper mempaperan itu ada yang namanya research gap dan ada yang namanya eh, debate dan ada yang namanya method. Ya, method ini itu sebenarnya juga cukup bagus. Ya, kalau Anda memutuskan korpus sebagai suatu apa itu namanya korpus bagi Anda suatu istilahnya itu ini ya alat bantu untuk mencari datanya, ya kan? Alat bantu untuk mencari data dan menganalisis data. Tapi ketika Anda dalam membangun, nanti kan pertemuan, sebentar saya lihat anunya ya, eh, saya lihat silabusnya dulu ya. Di dalam pertemuan ke-13 dan 14 itu Anda sudah memulai suatu namanya linguistic project, ya. Setelah sebenarnya ini itu adalah metode-metode yang sifatnya itu kuantitatif toh. Yang dulu itu kan kualitatif, yang awal-awal itu survei, observation, etnografi, recording dan lain sebagainya, interview, dokumen data collection. Itu rata-rata semuanya adalah sifatnya ini kualitatif. Yang setelah midterm itu adalah semuanya kuantitatif. Ya, makanya di situ ada multivariate statistics. Mbak Restu ini nanti. Wah, sama saya. Statistik ya, Mbak. SPSS multivariate itu saya pernah memang belajar ini sih multivariate kenapa dan lain sebagainya. Language over time. Oh, ini bisa jadi sama Bu Laili. Jadi saya ada di pertemuan ke-11. Oke, pertemuan ke-11. Jadi, bacakannya yang setelah setelah midterm itu adalah untuk kuantitatif, teman-teman. Nah, korpora ini Anda boleh menggunakan balik lagi ya. Nantinya yang harus PR besarnya itu bukan pada metodenya sebenarnya, teman-teman. Ya, satu terutama pada suatu penelitian pasti kan dari tujuanmu apa, aims-mu apa. Aims itu dilahirkan dari problematika. Teman-teman kan sudah dulu pernah saya ngomong, apakah di kelas ini, saya lupa, apakah di kelas ini atau di kelas psikolinguistik. PR pertama yang sudah harus dicicil sejak awal itu adalah mengidentifikasi apa yang namanya problematika. Jadi nantinya mungkin sekarang Anda bisa santai teman-teman ya. Oh, gampang kok terakhir. Nah, enggak. Kalau Anda bisa mulai dari sini dan Anda betul langkahnya, itu bisa digunakan untuk tesismu, untuk bisa digunakan untuk paper, bisa digunakan untuk conference, untuk submit paper. PR besarnya itu sebenarnya ada pada identifying the issue, identifying the problem. Ya, jadi Anda tidak boleh sama sekali memulainya dengan fenomena dan Anda hanya tertarik. Saya tertarik, Mem. Nggak bisa. Nggak ada ceritanya saya tertarik kemudian kamu mengadakan penelitian. Yang ada adalah ada isu permasalahan apa. Balik lagi ke obesity ya. Kalau kita challenge, sebenarnya kenapa sih ada obesity? Kok dimunculkan obesity? Ada permasalahan apa dengan kata obesity? Gitu misalkan. Misalkan, ada permasalahan apa? Itu yang harus memang benar-benar kita pahami. Sama dengan war law. Coba ditunjukkan yang war in law.
Mana Mbak yang ini yang obesity, yang war. Sudah? Ini war. Bawain Mbak. Nah, ini bagus ini kelihatannya. The law of war. Bawain coba. Ini yang surveyor ini. Oh, sorry. Atasin judulnya. Atasnya lagi. Atasnya lagi. Hup. Itu lexical item war. Nah, di sini ini bagus. Ini kan papernya saya yakin ini paper yang bagus karena dari Science Direct, ya kan? Dari Science Direct. Coba Anda perhatikan korpus linguistik tadi itu hanya sebenarnya approach-nya, Mbak. Ya kan? Jadi kita itu sebenarnya kuliah korpora, korpus itu sebenarnya hanya untuk metodenya, tapi pendekatannya sebenarnya ini DB-nya bagus yaitu lexical item war. Lexical item kata war itu ada sebenarnya di dalam hukum. War ini bagaimana si penulis itu menunjukkan bahwa lexical item war itu sangat penting di dalam konteks hukum perhukuman, law, hukum gitu kan. Hukum perang. Nah, dia hukum perangnya di tahun berapa? Misalkan itu ada Jenewa dia menyebutkannya. Nah, isu-isu semacam ini dengan kata lain teman-teman, approach ini itu bisa dibawa kemana saja. Anda tertarik ke psikolinguistik, Anda tertarik di teaching, Anda tertarik di mana? Sosiolinguistik. Bisa. Jadi korpus itu hanyalah sebagai toolsnya saja untuk bagaimana mendapatkan datanya dan bagaimana itu berbeda dengan yang penelitian sebelumnya. PR pertama, PR yang paling besar yang kalian, yang teman-teman harus Anda itu kan itu adalah bagaimana mengidentifikasi problem. Ya, contoh ya, saya tanya sekarang misalkan. Siapa yang mau berniat menggunakan korpus linguistik sebagai metodenya? Tak takoni Pak Pahlawan. Adakah di sini? Saya, Mem. Cuma Kamu? Saya juga, sepertinya Mem. masih ini, Mem. Kemarin kan urgensinya masih belum pas gitu. Cuma karena tertarik gitu. Jadi masih belum urgensinya. Belum Betul. ketemu. Nah gini, ketika Anda memilih korpus pun, itu harus ada berdasarkan fenomena. Penelitian sebelumnya menggunakan metode apa, itu kekurangannya apa, sehingga Anda propose korpus, gitu loh. Itu yang harus Anda dapatkan dalam nulisnya Anda. Ini kita lihat ya. Kan ini akan mau project. Sebentar lagi aja hitungan 1, 2, 3 minggu Anda harus membuat project gitu ya. Pertanyaan saya, ada yang mau tertarik pada sosiolinguistik siapa ya? Dulu pernah saya tanya ya, sosiolinguistik ada nggak di sini? Saya tanya satu-satu ya. Jadi teman-teman yang dipresentasikan ya wis itu aja. Korpora itu ya bagaimana Anda sudah mendapatkannya ketika Anda mata pelajaran mata kuliah introduksi teori linguistik kontemporer yang belakang-belakangnya adalah korpus ya kan? Nah, itu ya itu Ancon, kemudian software-software apapun itu. Nah, Anda sudah mengidentifikasi suatu permasalahan enggak dalam satu eh, ilmu linguistik? Coba deh pikirkan ada fenomena apa? Misalkan nih ya, berhubung saya juga ngajar MLR, Methods of Linguistics Research, dan saya sit in, mahasiswa itu mau meneliti media sosial, ya, Instagram, Instagram. Terus ditanya, emang mau ada apa Instagram itu, gitu. Saya tertarik penggunaan bahasanya anak ini loh, Mem. Nah, terus kenapa? Ada apa di situ? Yang sering kali mungkin Bu Laili atau Pak David, saya tidak tahu, saya percaya sih sering menyebutkan, yaitu identifikasi suatu masalahan dari fenomena. Fenomena itu menarik, iya.
Tapi fenomena itu masih di taraf sini, teman-teman. Survei. Yang harus Anda lakukan adalah mengobservasi sebenarnya ada permasalahan apa yang membutuhkan Anda itu untuk membuat penelitian. Ya, Anda sudah belajar apa selama ini? Sosiolinguistik sekarang mata kuliah apa sekarang ya di Tayambu, teman-teman? Kelas budaya mem yang dapat sosio. Lintas budaya. Apa? Enggak, kelas yang ini anak budaya mem yang dapat sosio. Kalau yang pengajaran tidak dapat. Oke, berarti di sini ada sosiolinguistik kan? Terus ada Iya, lagi. Mem. Oke, tolong didaftarkan mata kuliah yang ada di ini dong di chat. Coba Azilis. Saya juga lupa mata kuliah apa yang coba di itu kan Mbak. Boleh di stop share screen? Heeh. Hmm. Tolong tuliskan mata kuliah yang Anda ambil sekarang ini apa ya? Kan empat toh, saling melengkapi. Untuk absen sudah saya absen teman-teman, don't worry. Ini kan lengkap 19 tadi diksi izin keluar. Coba yang chat pragmatik. Oh, oke. Good. Pragmatik lintas budaya. Oke, kita tak tanya satu-satu ya. Mana sudah ada? Yang ngambil pragmatik lintas budaya ada berapa orang di sini? Ngacung. Tak hitungi. Satu, dua, tiga, empat. Empat ya. Ah, berarti mereka sama. Berarti linguistik kebudayaan empat orang toh? Enam. Enam. 11 orang, mem. Oh, 11 orang. Linguistik kebudayaan sosial. Saya ambil yang bahasa dan budaya dulu ya. Bahasa dan budaya dulu ya. Bahasa dan budaya dulu. Baik. Oke, terima kasih. Rafida. Rafida misalkan. Kamu sudah melakukan suatu observasi fenomena bahasa yang menghasilkan, oh ada isu permasalahan X misalkan. Gimana Mbak Rafida? Ini yang khusus untuk kelas pragmatik aja, Mem, atau semua Semuanya. Dari mata kuliah yang Anda ambil. Dari mata kuliah yang Anda ambil, Mbak. iya, Mem. Sebenarnya ini masih kasar sih, Mem. Jadi saya masih belum benar-benar mendetailkan setiap ininya, Mem, setiap ide yang saya setorkan ke Mem gitu, Mem. Oke, Kalau dari Rafida saya boleh, sendiri Mbak. sih, Mem, sepertinya saya Gimana? Belum berarti Rafida? Suaranya terputus-putus ya Rafida. Tadi ada Fajrul ya. Fajrul tadi ngangkat tangan juga. Iya, Fajrul. Kamu Ya, sudah Mem. melakukan observasi dan menangkap suatu isu permasalahan nggak dalam observasimu? Dari Eh, Sejauh ini saya tertarik soal language of Gen Z, dari mana Siapa? dia Gen Z. Gen Z, dari Oke. terus ya saya tertarik tuh kayak dari mana dia mendapatkan bahasanya. Kayak misalnya ada satu TikTokers yang apa namanya? Dia kalau bicara dia sudah teridentifikasi sebagai Gen Z dan juga menggunakan bahasa yang sedikit berbeda dengan anak-anak lainnya. Misalnya ada yang menggunakan bahasa Inggris campur Indonesia, kemudian ada slang, ada apa ya? Ada banyak yang berbeda di situ. Oke. Saya tariknya di bagaimana dia mendapatkan bahasa tersebut. Apakah hanya begitu saja datang atau dia melihat apa begitu? Oke. Permasalahannya ada apa, Mas? Kalau permasalahannya saya masih bingung. Misalnya kalau misalnya saya cari faktor dari eh, pengakuisisi sebuah bahasa Gen Z kan masih sedikit terlalu besar untuk sebagai penelitian. Jadi saya sedikit bingung. Nah,
PR-mu harus mengidentifikasi. You open your eyes aja. Jadi open eyes aja berarti ono isu permasalahan apa sih ASD ku ini ono kayak gini kayak gitu-gitu loh ya. Heeh. Isu permasalahan apa sih seperti itu. Ya. Berarti teman-teman tak kasih PR. Ya. Wajib fardu ain mengumpulkan fenomena dan identifikasi masalah hari ini sampai tanggal Senin. Kumpulkan by email. Ini anunya siapa ya? Lupa saya. Ilham ya. Ilham Ilham. tinggi ya. Yes, ma'am. Kumpulkan ke Ilham. Ilham jadikan satu folder Google Drive. Kirim linknya ke saya. Jadi kamu buat Google Drive, ya. Sing kabeh iso, yang semuanya bisa mengupload, ya. Semuanya bisa mengupload semua eh, eh, mengupload semua yang mereka sudah adukan amati. Tugasnya gampang kok dua, dua ya, baik bahasa maupun pengajaran. Ini kan sudah linguistik terapan, problematika pengajaran dan psikolinguistik toh. Oke. Anda sudah tahu teori-teorinya, Anda sudah tahu dan lain sebagainya. Cakupan-cakupannya kan sudah seru toh. Paling tidak kan semester sebelumnya kan sudah ada, misalkan seperti itu. Ya. Nah, saya minta Anda mengamati suatu fenomena terkait tentang yang Anda pilih. Pragmatik lintas budaya kah, linguistik kebudayaan lah, sosiolinguistik, terserah, terserah. Ya. Kemudian setelah fenomenanya, kemudian Anda harus mengidentifikasi sebenarnya ada permasalahan apa di dalam fenomena tersebut. Tes, ya. Ono isu opo. Nggak boleh nantinya muncul. Mending sekarang aja. Harus harus ditatar. Ada permasalahan apa sebenarnya itu? Ya, permasalahan apa dan define the problem. Cuma satu, satu menyusunnya dalam permasalahannya adalah mengapakah, kenapa, dari mana, dan sebagainya. Pokoknya permasalahannya disusun dalam satu kalimat. Boleh kalimat pertanyaan, boleh kalimat pernyataan. Sudah jelas kan? Oh, ma'am. Maksudnya itu kayak dalam satu file, terus di satu file itu kayak teman-teman bisa mengedit dan mereka menuliskan Enggak. kayak, Satu folder. Kamu buat Google Drive satu. Setiap anak mengumpulkan satu MS Word. Pertanyaan bagus. Word yang isinya identifikasi fenomena. Apapun yang Anda mau, terserah. Satu tok aja, tapi berdasarkan dari mata kuliah yang sudah Anda ambil. Sosiolinguistik misalkan. Sosiolinguistik kan broad. Language and gender lah, language and sexes lah, language and politics lah, language and many things. Pragmatics itu juga apa? Yang interlocutionary lah, speech acts lah, many things, ya kan? Speech acts, many things. Anda dan satu fenomena ojo kabeh. Yo, linguistik kebudayaan, yo sosiolinguistik maro, nggak usah. Saya menanyakannya satu tok. Setelah diidentifikasi, mem ada batasan halaman? Tidak ada. Tidak ada batasan halaman. Nanti akan saya lihat bagaimana mengidentifikasi fenomena. Kemudian susunlah dalam satu kalimat saja, baik itu pernyataan dan atau pertanyaan terkait ada isu permasalahan. Tes, jelas? Enak ini. Hari ini lebih cepat karena PR-nya abot. PR-nya abot. Baik, kapan dikumpulkannya? Senin ya. Ke Ilham. Ilham jadi harus buka apa? Buka Google Drive. Yang semuanya bisa di-share, kemudian bisa upload gitu. Caranya adalah nama garis miring MPL, nama underscore MPL Bu Vicky gitu. Penamaan penamaan filemu loh. Namamu underscore MPL Bu Vicky. Jelaskah? Harus
wajib memikirkannya dari sekarang. Tak dolek-dolek masalah. Kakak itu tutup dolek-dolek masalah, kakak. Anda itu sudah dihadang mulai dari sekarang, sehingga suatu penelitian itu bukan berangkat dari saya tertarik, mem, saya tertarik ini. Kok itu menarik ya, mem? Ya, ada isu. Ya, isunya tuh gapnya. Nanti kita perlahan, ya. Mem. Ya, Restu, kenapa? Oh, Sepertinya Ilham dulu, Mem. Saya nanti tanyanya soalnya bukan tentang tugas ini, Mem. Ilham dulu aja, Mem. Oke, Ilham, silakan Ilham. eh, saya mau konfirmasi, Mem. Tadi itu format penamaannya itu nama, Oh ya, garis nah, miring, atau underscore? underscore. Underscore MPL atau NPL? MPL kan, Mem? Metode Oh, penelitian metode. linguistik. Saya dengarnya kayak NPL, Mem. Malam pertama, oh, mana ada. Oh. Malam bersama. Oh, kamu nih bisa-bisa aja. Nih, Eh, ini lihat, lihat, lihat. Ini. Sudah saya teruskan ya. ya, sudah, Mem. Oh, itu, yuk, Kak Popo. Ya, nempel Eh, begitu. Ya, kono gede nggak apa-apa. Yang penting kan pertanyaannya namanya. itu, Mem, halo? Halo, kenapa? Itu tadi kan bisa dalam bentuk pertanyaan ataupun pernyataan. Ya, Nah, itu cuma satu pertanyaan kayak gitu, satu halaman gitu, atau kayak bisa beberapa pertanyaan itu? Indikatornya kayak, maksudnya kita jelaskan dulu kayak dalam bentuk esai gitu, misalkan satu. nggak masalah ya. Itu kalau Terus, Anda menjelaskannya, itu adalah fenomenanya yang dijelaskan. setelah itu kayak muncul pertanyaan di balik penjelasan kita soal permasalahan tersebut Monggo, kayak gitu. Raffi, ya, ya. Rafida, Ah, monggo. Saya ini hanya membantu Anda memudahkan. Kalau berubah, monggo. Memudahkan pekerjaan bisa dititil dari sekarang gitu loh maksud saya ya. Kalau mau berubah, oh enggak apa-apa. Saya itu mau melatih Anda bagaimana you identify the problem. Gitu loh. Ya. Oke, boleh. Enggak masalah, Pak. Jadi Anda itu fenomena ya, wis gambaran buang bahasa rek, tapi berdasarkan fenomena. Ya. Kok begini, kok begitu, begini, begendong, begini, sebagainya, berdasarkan apapun itu fenomena. Puas, puas mengamati. Satu aja, isu permasalahannya ono. Ya, satu kalimat aja. Loh, Mem, kok saya meliputi banyak kayak banyak problematika ya, Mem? Satu aja. Banyak problematika. Enggak apa-apa, satu aja yang dituliskan ya. Jelas ya? Oke, ada pertanyaan teman-teman? Saya, Mem. Ya, kenapa Restu? Iya, ini Mem yang tadi masalah penggunaan force viewer tadi loh, Mem. Misalkan saya menggunakan scoping review artikel yang di Scopus. Saya kan sudah cari ya ininya, apa namanya? Booleannya untuk cari artikelnya. Terus sudah mendapatkan 50-an artikel seperti itu. Itu nanti saya download dari Scopusnya itu biasanya dalam bentuk apa, Mem, filenya, Mem? RIS. 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 Dari RIS masukkan entah kamu Oh iya, pakai yang RIS itu, Mem. Iya. nah, itu bisa pakai kamu pakai EndNote lah atau pakai Oh, Mendeley enggak apa-apa. Nanti datanya masuk ke Mendeley atau masuk ke RIS. RIS-nya Mendeley atau RIS-nya EndNote enggak masalah. Mem, kalau yang di Scopus itu, kalau yang RIS di sini Redword, Zotero, sama EndNote, Mem. Nah Berarti iya, langsung ke situ. Zotero ya iso Langsung ke EndNote situ. nggak masalah, tapi jangan gunakan dua-duanya, nanti clashing kamu. Ketika Terus kamu menggunakan kemudian, Zotero, lainnya harus off. oh, Saya pernah menggunakan EndNote dan Mendeley di saat yang bersamaan. Buyar kabeh dataku. Buyar iya. teman-teman. Dan itu kita menangis. Terus Kenapa? nanti ini Mem masukkan ke ininya, force viewer-nya gimana, Mem? Bagaimana Oh, harus caranya? dalam bentuk ini dulu, harus dalam bentuk listnya dulu. Oh, Ah, ah. berarti saya download Itu RIS-nya pilihannya dulu. di dalam RIS itu ya ada pilihannya kok. Dalam bentuk CVC atau dalam bentuk Iya, RIS ada dia. CSV, RIS, BibTeX, sama plain text, Mem. Berarti Nah, terserah. yang Biasanya ada yang RIS. RIS. Ah, betul. Dari RIS yang di-download itu nanti dimasukkan ke force viewer itu tadi berarti, Mem. Betul. Oh ya, ya sudah, Mem. Makasih, Mem. Sama-sama. Ingat ya, itu metode saja loh ya, teman. Bukan yang sifatnya wah. Ada memang harus dari bibitnya itu. Dari isu fenomena kemudian linknya. Tapi bagus, monggo mau kalau dibuat Mbak Restu. Ada yang lain, teman-teman.
Nggak ada ya. Kapan deadline-nya? Senin. Jam berapa, men? 9 malam. Nah, akhir pekan yang menyenangkan. Loh, akhir pekannya loh mengidentifikasi, mengamati dan mengidentifikasi masalah. Bukan mencari-cari masalah loh, ya. Mengidentifikasi. Oke? Enggak, Mbak. Jam 9 malam. Iso ae Rafida iki. Oh, enggak boleh. 9 aja. Ben enak itu lama. Jam 9 ya. 9 malam. Senin. Oke? Good. Nah, kan bisa bubar. Tapi PR-nya berat. Nggak apa-apa. Ya, memang siap. Oke, terima kasih ya. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih banyak. Oh, kan kemarin sudah minta ya. Minta maaf boleh berarti. Saya agak keras enggak Bapak ya. Kita lebih baik. Keras. Ini bukan personal kok, teman-teman. Sangat-sangat objektif dan sangat untuk demi kemaslahatan kalian. Oke, have a nice weekend. Terima kasih. Weekend cariin aku untuk tugas atau kau boleh. Wah, aku loh kan melbu. Mau liburan. Oh, untuk tugas suka berpikir. So for you, for your assignment. Oke, baik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.